Paham itu pertanyaannya? Iya, karena Yesus terbukti dia adalah hamba Allah, hamba Tuhan. Ya, beginilah kualitas murtadin dari kekristenan yang ketika berpindah agama. Ya, beginilah kualitas murtadin dari kekristenan yang ketika berpindah agama mereka merasa paling tahu, paling mengerti tentang iman kekristenan. Padahal ketika mereka mencari Kristen, mereka sibuk mencari hiburan kan. Ya contohnya nonton video ini lah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Jumpa kembali dengan channel Otri, Oten Ongo Official, sebuah channel kekinian kita semua, yang dimana channel ini selalu bikin sahabat sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kali ini sahabat, kita akan dihibur oleh Oten Ongo Raya yang menciptakan istilah baru di dalam kekristenan. Siapakah Oten tersebut? Ya, sebut saja Elia Emeron. Kok Emeron? Aduh, susah kali saya sebut Oten satu ini. Elia Miron maksud saya sahabat. Sangat menggelitik dan bikin kuping serasa disengat lebah ya sahabat. Elia Miron mengatakan dengan tegas dan asal jeplak dengan mengatakan murtadin dari kekristenan. Ongo, mana ada istilah murtadin dari kekristenan pindah ke agama yang lain? Kan dia ini ngakunya apologet. Istilah simple gini saja dia nggak paham. Padahal sangat jelas kalau murtadin itu oknum atau seseorang yang meninggalkan Islam dan berpindah ke agama lain. Dalam kasus ini Elia Miron sedang mereaksi mu'alaf, yaitu Natalia, yang dimana Natalia ini dari Kristen pindah ke Islam. Kita menyebutnya mu'alaf. Tapi kok sekonyong-konyol, Elia Miron malah bikin istilah murtadin dari kekristenan pindah ke agama lain. Nih, saya kasih contoh supaya Elia Miron tahu dengan istilah murtadin yang sebenarnya. Berikut contohnya sahabat. Proses demi proses yang saya alami, bukan waktu yang sangat singkat. Tuhan datang kepada saya melalui alam roh mimpi saya. Banyak yang mengatakan dia adalah Tuhannya kok berkolor. Mari Pea. Tuhan kamu kok digantung di tiang jemuran. Piano. Tuhan kok kotor. Kan nenek semua. Waras sedikit dong. Nah, itulah contoh murtadin ya sahabat. Otak jadi dengkul, dengkul dijadikan otak. Selalu berkisah dramatis dan pasti menghinakan Tuhannya sendiri. Beda kelas dengan mu'alaf. Otak tetap pada tempatnya dan pemikirannya insya Allah berkembang ilmunya. Dan pasti memuliakan Yesus sesuai dengan perannya. Baiklah sahabat, enggak berlama-lama. Mari kita simak kira-kira kekonyolan apa lagi yang akan diperlihatkan oleh Elia Miron ini. Paham itu pertanyaannya? Iya, karena Yesus terbukti dia adalah hamba Allah, hamba Tuhan. Ya, beginilah kualitas murtadin dari kekristenan yang ketika berpindah agama mereka merasa paling tahu, paling mengerti tentang iman kekristenan. Padahal ketika mereka mencari Kristen, mereka sama sekali tidak mengerti apapun. Bahkan mereka tidak mau mempelajari apa yang mereka imani. Dan ternyata pengetahuan baru yang mereka dapatkan dalam kitab suci itu menjadi batu sandungan bagi mereka. Seperti mbaknya nih ya, dia ngomong, oh ternyata Yesus itu adalah hamba Tuhan atau hamba Allah. Jadi dia kaget, shock
sampai dia meninggalkan Kristus. Kebohongan Elia Miron, nyolong istilah murtadin tetapi disalahgunakan. Ya kalau enggak ongok bukan oten namanya. Kalau ongok raya sudah pasti menikmatin kebohongannya itu. Elia Miron terbukti berbohong dan pintar bermain kata-kata saja. Tetapi yang bikin heran masih saja ada umat Kristen yang bangga kepada pembohong ini. Pertanyaan kami, apakah Yesus mengajarkan kebohongan atau ada tokoh lain yang mengajarkan umat Kristen untuk berkata dusta? Silahkan jawab di kolom komentar kalau memang ada. Oke, lanjut. Sebelum kita bahas kepada hal tersebut, izinkan saya memberitahu kita semua tentang satu hal yang sangat penting, bahwa Allahnya kita sebagai umat Kristen yang kita sebut sebagai Bapa dengan Allahnya mereka yang dari tanah Arab sana, itu bukanlah Allah yang sama. Ingat, Allah kita yang benar yakni Sang Bapa yang Maha Kuasa, itu bukanlah Allah sesembahan bangsa Arab yang mbaknya imani. Tidak sama. Oke, itu yang pertama. Mengapa berbeda? Sangat sederhana, karena Allah yang benar yaitu Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub yang diyakini oleh umat Yahudi dan disebut sebagai Bapa oleh umat Kristen, tetap konsisten bahwa tidak ada pengampunan dosa tanpa penumpahan darah. Itulah mengapa orang Yahudi selalu memercikkan darah di atas untuk pendamaian, dan Kristen Yesus Kristus menjadi korban dengan darahnya yang kudus untuk pengampunan dosa. Untuk menebus dosa. Halo? Oke lah sahabat, mari kita bahas. Karena Elia Miron senggol-senggol Tuhan yang disembah oleh orang-orang Yahudi, dan narasi yang disampaikan itu dia sangat yakin bahwa Tuhan yang disembah oleh orang Yahudi dan Kristen itu sama, yaitu Bapa. Mari kita tanyakan sama orang Yahudinya langsung ya. Pak Rabi Yahudi, apakah Tuhan yang disembah oleh orang Kristen dan Yahudi itu sama? Silakan dijawab, Pak. Islam and Judaism worship the same God. One God, no other. So yeah, the tragedy with Christians is they also believe in the true God. Every Christian believes in the true God, the creator of the heavens and the earth. But there is a shirk, a partnership, where they also worship Jesus as God, as the Son of God. This is very dangerous. And they worship the Holy Spirit as a separate person from God, the creator of the heavens and the earth. So this in Judaism is the most dangerous thing. Ngeri. Sangat sederhana, karena Allah yang benar yaitu Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub yang diyakini oleh umat Yahudi dan disebut sebagai Bapa oleh umat Kristen, tetap konsisten bahwa tidak ada pengampunan dosa tanpa penumpahan darah. Itulah mengapa orang Yahudi selalu memercikkan darah di atas untuk pendamaian, dan Kristen Yesus Kristus menjadi korban dengan darahnya yang kudus untuk pengampunan dosa. Kalau bohong itu jangan sampai ketahuan. So this is problematic. But Christians worship the true God. But they also worship Jesus as a God, as the Son of God. This is very dangerous. So therefore, the Christian view of God is a Trinity, which is very, very dangerous, and it's against the will of the prophets of Israel. Nah, makhluk macam Elia Miron ini yang dimana dia ngaku-ngaku kalau Tuhan yang disembahnya itu katanya Tuhannya sama seperti orang Yahudi, tapi kenyataannya dia menyembah Bapa ditambah Yesus ditambah Roh Kudus. Maka pertanyaan selanjutnya, disebut apakah orang macam Elia Miron ini menurut pandangan Bapak? It's called avodah zarah, which means a strange worship. It means an alien worship. It's the kind of worship the Torah says is forbidden. Lo yi'elecha Elohim acherim al panai. It's the 10 Commandments. You shall have no other gods upon my face. Now, as I mentioned, of all the kinds of strange worship, meaning not worshiping God alone, the true God, the worst thing you can do, the worst kind of strange worship, the worst form of avodah zarah, that's in Hebrew, is to worship the true God, but also, in addition to the true God, worship another God, separate. This is, in Arabic, called a shirk. In the Quran, it's the worst sin that God won't even forgive you for that.
the worst. Yes. In Judaism, it's the same. In Hebrew, shutfis, which means the same thing, partnership, is forbidden. Sedangkan Allah dari bangsa Arab itu tidak ada penumpahan darah untuk pengampunan dosa. Jadi itu bukan Allah yang sama. Ingat, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub bukanlah Allahnya mbaknya, yaitu Allah yang diperkenalkan di tanah Arab di abad ke-7. Beda. Oke? Camkan itu. Penipu dalam nama agama. Padahal tentang memahami siapa Yesus dari kalian sendiri umat Kristen itu berbeda-beda. Makanya ada orang Oneness, orang Unitarian, Marcionisme, kemudian ada orang-orang Nestorian. Kenapa? Karena tentang konsep orang bisa berbeda-beda, bukan berarti orang tidak berpengetahuan. Tapi kalau mengatakan orang yang berbeda dengan kamu, cara memahami kamu katakan tidak berpengetahuan, seolah-olah kamulah yang paling benar. Ini orang sombong. Maaf ya, kalau mau mengomentari, komentarilah argumentasinya. Apakah salah Natalia mengatakan bahwa Yesus adalah hamba Tuhan? Ternyata di video ini Elia tidak membantah itu, tapi malah menghakimi, membawa doktrin agamanya. Itu memang diajarkan untuk terus berbohong, untuk mempromosikan agama mereka. Duh, gimana ya cara jelasinnya? Duh, gimana nih ya? Ketika Natalia mengatakan Yesus adalah hamba Tuhan atau hamba Allah, di mana salahnya? Bantah argumentasinya, baru katakan kau tidak tahu. Tapi kalau ternyata Elia sendiri membenarkan di video ini kemudian bahwa Yesus adalah hamba Allah, di mana Natalia dikatakan tidak berpengetahuan? Kalau Natalia menolak bahwa yang namanya Tuhan itu bukanlah hamba Tuhan, atau hamba Tuhan bukanlah Allah, atau bukanlah Tuhan, jangan katakan manusia lain yang berbeda konsep dengan Anda tidak berpengetahuan. Itu namanya Anda menghakimi pengetahuan orang lain, menghakimi konsepsi orang lain. Orang menolak ketika manusia adalah Tuhan, Tuhan adalah manusia. Ini apa? Muncul dari logika berpikirnya manusia. Maka ketika Anda membawakan doktrin gereja Anda kepada orang lain yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan karena dia adalah hamba Tuhan, jangan katakan orang tidak berpengetahuan. Justru karena dia tahu bahwa Yesus sama Tuhan, dia tidak mau menuhankan Yesus karena bagi dia tidak akan menuhankan hamba. Buat apa menuhankan hamba? Karena Tuhan bukanlah hamba. Terima kasih Pak Rabi Yahudi dan Uni Rifa. Semoga Elia Miron mau dengar dan malu semalu-malunya. Sudah memelintir istilah murtadin, menghina orang yang mu'alaf itu tidak berpengetahuan, dan juga sok-sokan akrab dengan orang Yahudi. Ketampol deh. Ya tapi dasar orang nggak punya malu ya. Dan dia mengikuti ajaran hoak. Baiklah sahabat, saya cukupkan videonya. Mohon maaf jika ada silap kata. Sampai jumpa di video ongok berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.